Jadi nggak cuma ngasih 2 alat perekam untuk sebagai mikrofon, tapi ketiga-tiganya di dalamnya bisa digunakan sebagai mikrofon. Itu gila. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Demi Konten, inspirasinya para konten kreator. Audio lagi. Di sini gue kali ini membawa barang baru dari Takara, ya. Takara Intro X3. Nah, ini namanya agak-agak unik nih. Kok tiba-tiba ada X3 gitu? Ini sebenarnya boleh sih kayaknya ada alasannya, oke? Sambil kita lihat juga di sini banyak fiturnya ya, apalagi jika dibandingkan dari harganya ya. Tapi nanti masalah harga kita ngomongin di belakang aja. Di dalamnya kita akan mendapatkan sebuah pouch ya. Ini keren sih menurut gua. Dia dapat pouch lagi. Pouch, dan juga di dalamnya juga tersedia kartu garansi dari Visi Moda andalan, dan juga tentunya buku panduan. Di dalam pouch ini kita buka pakai resletingnya. Tentunya adalah paket mikrofonnya. Ini mikrofon Takara Intro X3 ini. Jadi paket utamanya ada di dalam sini dengan kotak tempat penyimpanan yang berfungsi juga sebagai charger juga, ya. Kita buka seperti ini. Nah, di dalamnya terdapat 3 unit ya. 3 unit, 1 receiver, dan juga 2 transmitter. Nah, ini yang mumpung kita masih buka ini ya, yang bikin unik adalah walaupun di sini tertulis ya, ada 1 receiver RX, lalu juga ada, kita keluarin aja, ada 2 transmitter TX nih. Walaupun di sini ada 2 transmitter, ternyata si receivernya ini keren banget. Dia juga bisa merekam juga. Jadi secara total sebenarnya paket Takara Intro X3 ini terdiri dari 3 mikrofon. Jadi kalau kalian tiba-tiba mentok ya, lagi bikin podcast ngobrol atau video yang ada 3 orang, ya udah pakai aja ketiga-tiganya ini sebagai sumber suara gitu. Tapi ya nanti tinggal dicari cara gimana caranya ya, karena ini ditempel juga ke talentnya juga mungkin ya, nanti mau ngerekam kemana gitu ya. Mau ngerekam kemana, tinggal mau ngerekam ke eksternal audio recorder atau smartphone untuk merekam audionya, silahkan dipilih. Tapi yang pasti ketiga-tiganya ini bisa dipakai sebagai perangkat perekam. Menurut gue sih kenapa namanya Takara Intro X3 itu karena yaitu 3 ini. 3 perangkatnya yang ada di dalamnya bisa dipakai untuk sebagai merekam sumber suara. Oke? Selain charging case-nya yang juga lumayan juga ya menurut gua, untuk produk semurah ini mirip sama yang kita bahas sebelumnya, itu Ulanzi ya, Ulanzi UMIC. Lalu ini juga mirip juga dengan pencetus ya. Bisa menurut gua pencetusnya adalah DJI Mic ya. DJI Mic adalah pencetus konsep kotak charging seperti ini. Dan ini juga diikuti oleh Takara. Nah, selain juga perangkat recordernya, ini di dalamnya juga banyak nih, ya. Banyak perangkat tambahan. Yang paling gampang diambil ini adalah bulu kucingnya, ada 3 unit ya. Lalu yang paling sering dipakai mungkin sekarang banyak konten kreator yang merekam menggunakan smartphone. Nah, ini dari USB-C ke USB-C dapat 1. Dan juga tersedia colokan untuk sambil charging ya, untuk powernya juga mungkin. Lalu selain USB-C ke USB-C, ada juga USB-C ke Lightning gitu. Jadi untuk pengguna smartphone iPhone yang masih menggunakan koneksi Lightning, bisa menggunakan kabel ini. Dan juga di dalamnya terdapat kabel-kabel. Nah, ini kabel-kabel yang umum ya. USB-C ke USB-A gitu. Ini mungkin bisa dipakai untuk charging, nge-charge casingnya gitu ya. Karena di sini ada colokan USB-C untuk nge-charge kotaknya, case-nya.
ini bisa menggunakan ini, atau juga mau men-charge langsung ke device-nya kayaknya mungkin bisa juga gitu. Lalu USB-C ke USB-A sudah. Di sini ada USB-C ke audio. Ini ada 2. Nah, ini bedanya apa nih? Ini ada yang 2 garis ya, seperti biasa, ada yang 2 garis atau dikenal dengan TRS istilahnya. Ada juga yang 3 garis seperti ini. Gitu. Ini TRRS ya, mungkin kalau nama resminya gitu. Jadi ada 2 kabel audio ke USB-C dari mana ya receivernya? Ini dari receiver ini menggunakan koneksi, outputnya adalah menggunakan koneksi USB-C gitu, seperti ini. Ini output ke, dengan kalau 2 garis seperti ini cocok untuk ke kamera ya, untuk DSLR, mirrorless dan yang lainnya, ataupun ke audio recorder ya, seperti Zoom audio atau Tascam, itu bisa menggunakan yang 2 garis. Nah, lalu kalau mau yang 3 garis ini bisa dipakai untuk perangkat dari USB-C ke TRRS yang ada 3 garis ini. Ini bisa digunakan untuk ke perangkat smartphone yang agak lama ya, agak jadul, itu masih bisa menggunakan alat ini. Jadi kalau smartphone kamu belum mendukung USB-C atau nggak pakai iPhone yang pakai Lightning, bisa pakai koneksi TRRS ini gitu. Dan yang terakhir, ini juga nggak kalah keren, kecil tapi sangat berguna. Ini awalnya gue kurang tahu ini apa ya bulat-bulat ini gitu. Ternyata ini adalah magnet, teman-teman. Mirip juga seperti perangkat dari DJI mic gitu ya. Ini terdapat magnet, 2 buah magnet yang bisa ditempel ke perangkat transmitternya. Jadi kalau ini mau diumpetin, tinggal dijepit dari luar. Ini gue coba ya. Jadi transmitter gue taruh dalam, lalu ini magnet gue taruh luar. Kayak gini. Gitu. Gimana cara penggunaannya? Sebenarnya sama ya dengan perangkat lainnya. Jadi masing-masing unit ini memiliki tombol power. Pas kita keluarin, kita harus nyalain satu-satu nih. Jadi cukup tekan tombol powernya. Biasanya gue mulai dari receiver ya. Gue nyalain powernya seperti ini, tekan sampai ada lampu LED biru. Nah, kalau kedip-kedip seperti ini masih searching. Untuk itu gue juga nyalain juga kedua-duanya transmitternya. Gue nyalain dua-duanya. Tekan tombol power di samping. Gitu. Nah, kalau sudah terkoneksi, berhasil terkoneksi, semuanya akan menyala lampu berwarna biru dengan kondisi still seperti ini, kondisi diam. Jadi nggak kedip-kedip. Dan nggak lupa ya, kita juga strukturnya. Di receivernya sendiri ada colokan headphone untuk monitoring. Jadi sambil merekam bisa sambil mendengar kualitas audio yang masuk, apakah kersek-kersek atau dapat atau enggak. Itu bisa digunakan headphone atau earphone untuk monitoring. Lalu dari outputnya ke USB-C, tombol power tadi udah. Nah, ternyata di sini mic-nya ada di bagian atas ya, gitu. Mic ada di bagian atas, cuman gue kurang tahu juga nih. Ini di luar juga ada lubang-lubang juga nih sebelah sininya gitu, dekat LED. Jadi ada 2 banyak lubang di bagian depan ini atau dan atas juga. Di sebelah kiri juga ada tombol plus minus. Ya. Ini kalau di buku panduan sih ini berfungsi untuk keperluan pairing. Kalau nanti tiba-tiba kok nggak connect nih, nanti tekan tombol pairing itu ada di sini. Kalau nggak salah sih pakai tombol plus gitu. Lalu untuk transmitternya itu bisa menggunakan, ini keren juga nih untuk produk semurah ini. Untuk transmitternya, TX-nya ini bisa mensupport colokan lavalier, eksternal lavalier ya. Jadi kerennya ini adalah mendukung kabel lavalier. Nah, salah satu fitur yang juga dimiliki oleh perangkat Takara Intro X3 ini, fiturnya adalah noise cancelling. Jadi kalau suasana terlalu bising di luar ruangan, ramai banget, banyak noise, ada noise cancellingnya di Takara Intro X3 ini. Nah, cara pakainya gimana? Dalam kondisi seperti ini,
tinggal tekan tombol minus sekali aja dalam jangka waktu yang pendek, tek gitu, dari warna biru seperti ini. Tekan tombol minus di bawah, tek seperti ini, sampai ke LED-nya berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau LED-nya sudah berubah menjadi warna hijau, itu berarti fungsi noise cancellation-nya sudah aktif. Nah, kalau mau matiin gimana? Suasana di luar sudah nggak terlalu bising, kita nggak perlu noise cancellation, kita di dalam ruangan, tinggal tekan lagi deh tombol minusnya di bawah, cepat seperti ini sampai LED warna birunya kembali muncul. Nah, tadi kan sempat disebutkan tuh di awal, yang keren juga ya, bahwa receiver-nya ini bisa dipakai sebagai alat perekam juga. Tapi saat dalam kondisi default normal, kondisi yang tidak disetting seperti itu, tetap dia berfungsi sebagai receiver aja. Nah, gimana caranya supaya si receiver ini bisa digunakan untuk sebagai sumber suara juga gitu? Caranya juga gampang. Pada perangkat RX ini, receivernya dengan kode RX ini, perhatikan pada tombol power di sampingnya. Di situ kita bisa tinggal klik 2 kali dengan jeda yang pendek seperti ini, sampai lampunya berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau lampunya sudah berubah menjadi warna hijau pada perangkat receivernya dengan kode RX ini, itu akan berfungsi juga sebagai sumber suara. Tapi jangan lupa, walaupun ini juga sebagai perekam, dia juga harus mengirimkan outputnya ke smartphone, dikantongin, atau enggak audio recorder eksternal seperti merek Zoom atau Tascam. Kalau nggak mau dipakai lagi sebagai perekam, tinggal dimatiin lagi ke fungsi hanya penerima aja, sebagai receiver aja, dengan menekan tombol power 2 kali dengan cepat seperti biasa tadi, maka dia akan berubah kembali lampunya, LED-nya menjadi warna biru. Begitu. Nah, supaya lebih jelas lagi, gimana kalau kita coba untuk merekam suaranya. Oke? Gua akan pasang Intro X3 ini ke salah satu kamera, ke kamera kedua, dan tinggal bandingkan dengan yang gue pakai sekarang ini. Gue pakai DJI Mic. Gimana perbandingannya? Oke? Untuk receivernya udah gue pasang ke kamera 2. Nah, sekarang gue pakai di posisi yang mirip dengan DJI Mic yang gue pakai. Sekarang suara yang kalian dengar adalah berasal dari DJI Mic ya. Ini yang lari ke kamera di depan gue. Ini adalah suara dari DJI Mic. Oke? Nah, yang berikut ini adalah suara dari Takara Intro X3 yang masuk ke kamera 2. Ini adalah suara dari Takara Intro X3. Gimana? Oke? Kita ulang lagi ya. Suara berikut ini adalah bersumber dari DJI Mic yang masuk ke kamera 1, dan yang berikutnya suara ini sekarang berasal dari suara perangkat Takara Intro X3 yang masuk ke kamera 2. Nah, jadi tinggal kalian bandingin ya, lebih bagus yang mana? Apakah sama atau mungkin nggak sebagus DJI Mic? Ada faktor selera juga, tapi untuk teman-teman yang suka memperhatikan aspek audio, silahkan dibandingin aja. Oke, untuk lebih seru lagi, kita coba perangkat Takara Intro X3 ini di luar ruangan, supaya kita bisa lihat seberapa jauh dia bisa menjangkau, dan juga bagaimana dia menghandle suara noise, kebisingan di luar ruangan yang pada umumnya terjadi. Oke, para kontainers, sekarang gue sudah menggunakan Takara Intro X3 di badan gue. Kita akan coba pertama, ini adalah suasana outdoor, tapi di tengah komplek, ini dekat lapangan bermain. Jadi di sebelah sana ada anak-anak lagi main bola, mungkin kayaknya nggak terlalu jelas ya. Nah, kita akan coba seberapa jauh Takara ini bisa menjangkau ya. Dan gue juga akan sambil berbalik badan, apakah berpengaruh nanti ya. Ini dari 3 meter, sekitar 3 meter. Oke, gue akan jalan mundur pertama untuk melihat seberapa jauh Takara Intro X3 ini bisa merekam. Ini sudah terdeteksi, sudah 10 meter. 10 meter lebih ya harusnya.
Gue coba akan berbalik badan, apakah suara gue masih jelas? Ini suaranya berbalik badan. Jadi balik badan, apakah masih terdengar jelas? Gue akan balik badan lagi sambil jalan mundur. Oke, ini juga suaranya masuk lagi apa enggak? Tadi sempat hilang atau enggak? Oke. Ini sekarang gue ada di posisi jarak sekitar 40 meter, sorry. Gue akan jadi. Oke. Nah, tadi katanya sempat hilang tuh pas gue balik badan ya. Sementara sekarang jarak di sekitar 50 meteran. Oke, suara masih jelas ya? Masih jelas. Oke, gue akan terus mundur. Oke, ini gue ada di sekitar jarak 90 meter. Masih terdengar suaranya? Masih terdengar suaranya. Oke. Ini ada 130 meter nih gua. 130 meter. Gimana? Masih gini aman ya? Nah. Oke, berarti mungkin jarak amannya 100 meter ya. Oke, berarti tadi berdasarkan informasi dari titik kamera, suaranya paling aman itu dimentok di 100 meter ya guys ya. Dan juga saat balik badan juga udah mulai bermasalah gitu. Oke, sekarang gua berada di atas rooftop kantor Demi Konten. Di sebelah sana ada jalanan yang lumayan dekat banget sama kita. Bahkan ada sejumlah orang, pedagang, sampai ada odong-odong pun ada di bawah gitu. Jadi ini bisa terasa nih ya, suaranya kita lagi di outdoor seperti apa. Mungkin anginnya nggak terlalu kencang ya, karena udah menjelang sore, menjelang maghrib. Tapi gue akan coba juga pasangin yang namanya bulu kucing ini ya. Bulu kucingnya gue pasangin ke transmitternya. Kebetulan di seberang sana juga cocok banget buat ngetes audio. Ada bengkel RX King. Oh, gak kurang-kurang. Jadi kalau teman-teman mau nge-review ya, kalau teman-teman mau nge-review alat audio, datang aja ke sini, cocok banget tempatnya. Nah, karena juga mumpung lagi di pinggir jalan, kita coba lagi masalah noise cancellation-nya ya. Nah, ini akan gue coba tekan tombol minusnya seperti ini. Sudah berwarna hijau di lampunya. Nah, ini sudah menggunakan fitur noise cancellation. Oke. Sekarang transmitter yang gue pakai udah dipasang bulu kucing, terus juga menggunakan fitur noise cancellation di mikrofonnya. Apakah sangat membantu atau justru terlalu mengurangi kualitasnya gitu? Oke. Kalau ada yang mau disampaikan masalah kualitas antara noise cancellation ini dengan yang sebelumnya, coba share di kolom komentar ya. Oke? Gimana hasilnya? Pasti kalian semua punya pendapat masing-masing. Silakan kalau ada yang punya pendapat khusus atau pengen komentarin, silakan aja taruh di kolom komentar video ini. Yang pasti ini menurut gue sih lumayan keren banget. Buat yang belum tahu, Takara Intro X3 ini itu harganya gila banget sih. Gila menurut gue. Takara Intro X3 ini harganya cuman, bahkan waktu kita beli itu nggak sampai 500.000, tepatnya 490.000. Untuk sebuah perangkat dengan harga 500.000, ini gila banget sih menurut gue. Jadi kalau dibandingin sama mikrofon-mikrofon yang lain dengan harga sejenis ya, dengan harga yang sama 500 ribuan, ini adalah mikrofon wireless harga 500 ribuan tergokil yang pernah kita coba sih. Jadi nggak cuma ngasih 2 alat perekam untuk sebagai mikrofon, tapi ketiga-tiganya di dalamnya bisa digunakan sebagai mikrofon. Itu gila. Tapi sebenarnya Takara bisa improve lagi sebenarnya. Mungkin nanti di edisi berikutnya ya, versi berikutnya. Jangan lupa Takara sekarang lagi zamannya onboard recording ya. Jadi kalau bisa diharapkan di setiap perangkat mikrofonnya itu bisa ngerekam di dalamnya juga nih Takara ya. Ya coba mungkin di angka 1 jutaan bisa ngerekam dengan kualitas yang seperti ini juga, pasti banyak banget yang beli. Semoga video ini bermanfaat. Kalau memang ini bermanfaat, di-share juga ke teman-teman yang lain, kreator-kreator yang lain, supaya tahu bahwa ada produk murah yang gokil kayak gini. Oke, sekian dari gua. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya di channel Demi Konten, inspirasi para konten kreator. Assalamualaikum.